yang menjadi dambaan setiap orang yang beriman. Tinggal menghitung hari, dalam waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari lagi, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Tentunya Ustaz tidak akan banyak berceramah, hanya mengajak bapak-bapak untuk bermuhasabah, merenung berapa kali kita sudah menjalankan ibadah puasa. Ini kalau dilihat dari faktor wajah, umur bapak mungkin sudah rata-rata sekitar 70 lah ya. Ya kalau memang ketinggian saya kurangin 69 ya. Kalau umur bapak misalnya saya rata-rata di angka 45 aja, misal contoh 45, dan bapak misalnya balik di saat umur bapak misalnya umur 15 tahun contoh. Mohon maaf, berarti bapak udah berpuasa berapa kali? 30 kali. Saya ini pendidik parenting, ajar parenting di sekolah-sekolah. Saya bilang, Bapak Ibu guru, kalau ada anak nggak naik kelas sekali, jangan dibilang bodoh. Mungkin salah pendidikan. Ada anak nggak naik kelas 2 kali, jangan dibilang bodoh. Mungkin salah lingkup. Ada anak nggak naik kelas 3 kali, memang goblok beneran. Jadi kalau udah 30 kali nggak lolos Ramadan, terus bahasa Indonesia apa yang mewakili keterbodohan saya, Anda, kita semua? Jangan tersinggung. Ya kan kita muhasabah ya, renung ya. 30 kali keluar masuk Ramadan tanpa membawa efek dampak apapun dalam kehidupan. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, apa dengan puasa kita, maka inilah yang menjadi sebab hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan Ramadan kita agar jangan terjadi Ramadan yang berulang penuh dengan seremonial. Isi Ramadan kita tuh cuma sahur lapar buka, sahur lapar buka, sahur lapar buka, makan emping, makan kacang, habis perut, ya kan? Kemudian bubar. Ya begitu aja terus berulang tiap tahun. Baiklah. Bapak-bapak. Dimuliakan Allah. Egonya ketinggian gitu ya. Baik teman-teman yang berbahagia. Tadi ngomongin apa tadi? Ngobrol-ngobrol. Saya lain. Dia ngomong gobloknya pas sampai ngomong saya. Goblok. Itu tadi muhasabah. Maka kenapa kita sekarang hari ini mempersiapkan? Karena kita nggak ingin Ramadan kita berulang lagi seperti kayak tahun-tahun lalu, seremonial banget gitu ya. Ramadan kita cuma antara lapar, sahur, buka, dari saya bilang. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka butuh persiapan. Mohon maaf ya. Misal contoh nih, Anwil Pajak Kaltim Tara mengundang tabligh akbar dari kondang dari Jawa Barat, Kiai Haji Al-Aqib. Maka teman-teman tahu persiapan apa yang terjadi? 2 minggu sebelum acara, ini tempat bahkan parkir udah disterilkan semua. Kenapa hadirin? Karena yang datang tuh tambahan selevel A-Aqib. Tapi coba kalau yang datang cuma A-Agus. Parkir apaan orang saja jadi parkir gak ada. Lagi sambil ya Allah. Coba Pak siap-siapin satu tempat parkir. Biasanya kalau di masjid-masjid perusahaan itu gitu, parkir khusus Ustaz begitu. Biasanya sih gitu. Di sini kayaknya luar biasa. Tadi tuh karena tamunya cuma siapa tadi? Agus. Walaupun fotonya mau panjang di atas. Saya nggak pakai oleh tahu. Ada aja. Iya kan yang bajunya warna biru gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kapan kau masukkan di sini. Jadi sahabat-sahabat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi Pak, apa persiapannya tuh ya? Nggak sehebat ya kalau yang datang itu seseorang bernama Agi. Nah, sekarang Bapak nganggap Ramadan ini kayak apa? Apakah tamu yang biasa-biasa aja atau menjadi tamu yang spesial di hadapan Anda? Kalau Anda nganggap Ramadan tamu yang spesial, maka persiapan juga harus spesial. Setidaknya ada 3 T yang Ustaz selalu sampaikan kepada teman-teman untuk menyambut datang bulan Ramadan. Apa 3 T ini Pak Ustaz? 3 T. T yang pertama adalah taubatan nasuha. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Mindset antum ini salah. Selama ini antum kan berpikir Ramadan bulan ampunan, nanti saya akan banyak-banyak istighfar di bulan Ramadan. Salah. Ini kalau Bapak diterima di bulan Ramadan, maksud diterima ini secara ruhnya ya. Bapak ngotot aku mau begini mau begitu di bulan Ramadan lah. Wong Bapak masuk Ramadan aja gak diterima sama Allah karena membawa dosa. Logikanya gini, ini masjid yang bersih. Bapak datang ke kaki Bapak penuh lumpur. Ya pastilah orang akan bilang, Pak keluar dulu cuci kaki dulu sana. Apa bedanya dengan Allah? Ramadan bulan yang suci, Bapak datang kaki Bapak penuh lumpur maksiat selama 11 bulan yang mengerak di dalam dinding hati kita. Allah tidak keluar sana. Cuci kaki dulu. Cuci apa ya Allah? Dengan taubat nasuha. Ambal kotor dicuci, baju kotor di laundry. Kalau hati yang kotor, maka harus disterilkan dengan taubat kepada Sang Ilahi Rabbi. Ini yang menjadi pembelajaran untuk kita ya teman-teman. Ayo kita muhasabah. Nah, dalam hal taubat, dosa ini terbagi menjadi 2. Kita langsung praktek saja. Dosa yang pertama adalah al-huquq al-muta'allaq bihukukillah. Ada item-item yang berhubungan dengan hak-haknya Allah. Tapi ada yang kedua, ad-dunub al-muta'allaq bihukukil adami. Ada yang berhubungan dengan hak-haknya anak Adam. Nah, untuk yang berhubungan kepada Allah, contohnya apa Pak? Dosa yang tidak mengganggu manusia. Misalnya berzina. Selama suka dia tak ganggu siapa-siapa. Apalagi contohnya tidak sholat, perempuan membuka aurat, minum minuman keras. Ini dosa-dosa yang berhubungan kepada manusia. Dia tak merugikan siapa-siapa, tapi tetap melecehkan hak-haknya Allah. Maka bapak-bapak yang berbahagia, ini saya skip, bukan meremehkan, tapi insya Allah lah kalau yang dosa level begitu, untuk teman-teman assalam yang sering kajian seperti ini, kayaknya udahlah kita skip aja. Toh wajah kalian adalah wajah-wajah yang menunjukkan aura keimanan, ya kan? Walaupun potongan tetap mencurigakan, termasuk yang bilang alhamdulillah. Jadi teman-teman yang berbahagia artinya gak ada yang menjamin. Ya kalau itu oke lah kita skip gitu kan. Maksudnya orang salam mabuk itu berjudi berzina kayaknya lewat. Nah yang kedua ini yang malah curiga, yaitu dulu muta'alliq bihukukil adami, yang berhubungan dengan hak-hak anak Adam. Ini yang berbahaya hadirin ya. Hati sama siapa aja, terkhusus pada 3 orang yang memang ini kalau saya boleh bilang VIP lah. 3 orang ini bahkan bisa membuat Bapak masuk neraka walaupun Bapak merupakan orang yang ahli ibadah. Siapa 3 orang ini? Ya teman-teman, yang pertama adalah orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan bahwa kamu gak boleh loh menyembah kepada Tuhan selain Allah. Kamu gak boleh menyembah kepada Tuhan selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Maka sebagaimana ibadahmu akan ditolak oleh Allah walaupun kau beribadah salat sujud, kalau kamu bermaksiat dengan syirik, maka seperti itu pula amal ibadahmu menjadi zom kalau ternyata kamu juga melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Pak, saya nggak akan ceramah tentang berbakti pada orang tua, itu terlalu panjang dan saya pikir juga kayaknya Bapak Ibu pasti udah paham. Yang saya mau kasih not, saya kasih tanda adalah berkaitan bahwa kewajiban antum untuk hormat kepada orang tua itu Pak berlaku hatta walaupun orang tua antum salah. Jadi walaupun orang tua antum salah, serius Ustaz? Yes, selama kesalahan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan ya maaf, taat dari makhluk di maksiat ke Khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika bermaksiat pada Sang Pencipta. Ada perempuan cerita dipaksa mamanya untuk bercerai, minta cerai sama suaminya.
Nak cerai sama suami. Tidak ibu. Nak cerai nak, kamu durhaka. Tidak ibu. Begitu. Memang ini hukum Allah. Mau gimana lah? Nak, buka jilbabmu. Tidak ibu. Buka jilbabmu. Ini maksiat ibu. Nak, kamu kan laki-laki. Astagfirullah. Jadi bapak ibu yang berbagi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking badannya mikirin duitnya umatnya ya begitu tuh gampang. Jadi hadirin, artinya apa kalau maksiat sama Allah nggak bisa. Tapi kalau nggak maksiat Pak, mau kasih contoh nggak? Kalau mau diceritain saya ceritain ini. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi nggak mau ya sudah. Baik, kemudian berikutnya. Jadi selama itu rasional aja Bapak bingung saya jelasin. Kalau Bapak santai saya lurus. Ya, jadi dijelasin nggak cerita? Udah telat. Tentang foto buku pajang terus aku jadi nurut gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, saya nginjek pintu nanti langsung dijilat foto buku. Saya paham. Nanti pas keluar nginjek pintu. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi Pak ada cerita, saya punya jemaah itu tinggal di Kilo 34. Dari luar Balikpapan loh Pak. Bapak tahu kerjanya di mana? Di Semayang Pelabuhan. Perjalanan gimana Pak? Kilo 34 itu sampai apa aja udah 34 gitu ya. Tambah ke sana mungkin sekitar 40. 40 PP berapa Pak? 80. Itu baru Senin lah. Senin sampai Jumat 5 hari. Bapak bayangin Masya Allah perjalanan yang luar biasa. Qadarullah pada orang baik Pak anak soleh anaknya Masya Allah. Gak pernah neko-neko. Dia diangkat jadi manajer dan dikasih rumah apa dinas di belakang kantor. Jadi waktu itu dia bilang sama mamanya, Mak saya dapat rumah dinas, alhamdulillah, Mak bersyukur. Mak, Mama ikut saya ya nanti pindah ke kota. Nanti saya enak-enakan Mama di Balikpapan. Kata mamanya, jangan Mama mau tinggal di desa aja. Karena udah kenal dengan ibu-ibu yasinan, ibu-ibu sholawatan. Jadi Mama gak mau pindah ke kota. Masya Allah. Ya udah Mak, kalau itu memang mau Mama, nanti saya titipin pembantu Mak ya. Nanti saat pembantunya Senin sampai Jumat di sini. Satu minggu kami pulang Mak sama cucu-cucu Mama. Kata mamanya jangan nak, kalau kamu tinggal nanti Mama kesepian. Apa maksudnya Pak? Berarti intinya nggak boleh, nggak boleh pindah. Istrinya marah. Mamamu tuh gak pengertian banget sih Mas. Kasihan kamu dong 80 kilo PP. Apa gak kasihan yang motor nanti dadamu bisa bengkak itu. Sudahlah Mas bla bla bla. Kelahiran suami istri. Saya nasihatin. Dah gini, dua-duanya diam. Ya setelah menimbang memperhatikan. Maka saya bertanda tangan memutuskan. Kamu Mbak, nggak boleh nolak ya? Iya Pak Ustaz. Kamu yang kayak di Indonesian Idol tuh loh Pak, nggak boleh banget sih Pak. Yang tegang itu tegang ya kan? Kamu benar. Sedangkan maaf Mas, ibumu salah. Tuh kan Mas, Ustaz aja ngebelain aku. Dalam arti itu selesai omongan dulu. Bapak memang harus. Kamu betul rumahnya salah. Tapi ingat, kesalahan mamamu tidak menjadi penghalang untuk kamu wajib menaati perintahnya. Mamamu salah, tapi kesalahannya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jadi suamimu tetap wajib ikuti panduan mama. Tapi ini enggak logika Pak Ustaz. Memang sebagaimana enggak logikanya ibumu mau nyebokin kamu tanpa digaji. Sebagaimana enggak logikanya ibumu mau gendong kamu tanpa digaji. Karena memang cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Begitulah kata Agnes Monica. Kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi dia sama orang tua. Yang kedua Pak, sama siapa? Sama suami. Nah ini ibu harusnya dengan ceramah ini. Kayaknya istri saya itu kalau ada dekat-dekat Ramadan begini punya tradisi khusus. Pasti dia datang ke tempat saya bawa makanan kesukaan saya gitu. Dia kan tahu kesukaan saya itu kepiting. Jadi kepiting itu kan kesukaan saya Pak. Kesukaan saya itu kepiting. Jadi dia bawa kepiting itu, bawa kepiting karena itu kesukaan saya. Itu kan kepiting. Ya. Jadi waktu dia bawa apa tadi Pak? Jadi Bapak Ibu ketika Ustaz suka kepiting tadi itu gitu kan, dia kan bawain saya kepiting tuh.
Yang catat itu jangan itu di note gitu loh. Jadi murid itu yang sensitif artinya nggak perasaan. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dia datang sambil ngomong Abi, maafin Mi, kamu gak usah minta maaf. Kalau minta maaf jangan berdiri di depanku, karena kamu bukanlah pemimpin. Jangan pula kau berdiri di belakangku, karena kamu bukanlah pengikutku. Tapi berdirilah kau di sampingku, karena engkau adalah sahabat dalam hidup dan mati. Ada backsoundnya gitu. Anginnya kencang, tiba-tiba kipas. Gitu ya, nggak pernah romantis gitu. Kasihan, ya kan begitu. Jadi subhanallah kayak Ustaz dong romantis. Mi apa ambilin cuka dong. Rasa udah kecut nih nggak apa-apa. Cuka aja dulu lama-lama juga cair. Baik teman-teman. Nggak punya bahan juga nih. Bapak berguru sama saya dulu. Saya ajarin itu ya ilmu gambaran mau ada ilmu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Oke, tadi sama saya nggak kasih dalam-dalam karena dari ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan tetangga. Nah, kalau saya ngomong tetangga, mindset Bapak pasti kan tetangga yang di rumah itu. Salah. Bahasa Arabnya tetangga itu jarun. Jarun itu dari bahasa Arab jarok. Jarok itu artinya mendampingi. Sesuatu yang mendampingi sesuatu itu namanya jarok. Maka bapak-bapak, tetangga hakikat antum itu bukan yang di rumah. Iya, tetangga yang hakikat antum di sini. Makanya mohon maaf kalau orang pajak itu baik sama saya, itu bukan kebaikan, itu karena kita jarang ketemu aja. Tapi bapak akan disebut menjadi orang yang baik kalau bapak bisa baik dengan sesama teman-teman. Setelah ultimatum, ya disitulah bapak ibu menanam bibit-bibit di dua gedung ini, dua aja, sana kan nggak pakai. Jadi teman-teman, ketiga, oh iya ada satu lagi, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah di 3 gedung inilah, ya teman-teman kita menanamkan bibit-bibit dosa itu sehingga itu menjadi pembelajaran kita. Maaf. Makanya acara begini bagus. Tadi saya sebelum dari sini saya ke gedung PLNT ya, PLN Tarakan itu. Kemudian dari gedung PLNT sebelum PLNT di KPB Kilang Pertamina Balikpapan. Acaranya sama semua kayak begini. Artinya apa? Berarti menunjukkan teman-teman itu sadar bahwa kita ini gak luput dari kesalahan, kita saling memaafkan. Ya, tidak ada pengkhususan maaf-maafan menjelang Ramadan. Nanti ini salah lagi. Apa dalilnya minta maaf? Astagfirullahaladzim. Apakah minta maaf butuh dalil teman-teman? Kita cuma membersihkan diri kita. Ramadan jangan bawa beban dosa. Karena hakikat dari umumnya mengatakan semua ibadah yang kau gantungkan dengan dosa kepada manusia membuat ibadahmu menjadi sia-sia. Begitu kaitannya. Ya, jadi mantan Anda saja dengan teman kerja itu tadi poin yang pertama. Ingat taubat dan nasihat buat teman-teman yang masih punya qada Ramadan sama lepaskan qada. Kemudian yang kedua terapi akhlak. Jadi begini Pak, Bapak pernah lihat Ronaldo main bola nggak? Bisa ngomong ke siapa Ronaldo? Pernah nggak ngeliat foto Ustaz dipajang di sini? Oke, ketika ngeliat Ronaldo main bola, Pak, yang terbesit di pikiran Bapak, wah keren banget. Dari sudut yang susah itu bisa melengkung, bolanya gol gitu. Pak, mohon maaf Pak ya, Bapak ngeliat kayak begitu. Seakan-akan Ronaldo tuh udah bawaan lahir begitu. Enggak. Itu kan ada latihan ya. Bapak cuma melihat pertandingan, Bapak kan lihat dia latihan kan. Jadi gak ada kesuksesan yang sifatnya ujuk-ujuk itu gak ada. Semua butuh diterapi Pak. Ramadan juga begitu. Kalau Bapak Ramadan yang ingin berkah, ingin berbeda, ingin cetar membahana, Ustaz ada 2. Jauhi 2 perkara ini. Yang pertama perkara yang haram, yang kedua perkara yang halal, yang kehalalannya membuat sia-sia. Yang pertama perkara yang haram. Jangan pernah mencampurkan puasa dengan maksiat. Maka ada pertanyaan-pertanyaan lucu. Ustaz, apa hukumnya orang berpuasa tapi nggak sholat? Saya bilang gini-gini, saya orang fikih ya, saya jelasin apa adanya aja. Saya orang fikih, saya jelasin apa adanya. Teman-teman mohon maaf ya, Anda kalau nggak sholat, Anda kalau berkata puasa tapi nggak sholat, saya kasih tahu, puasanya tetap sah. Apakah dapat pahala? Dengerin, puasanya tetap dapat pahala. Tapi
masalahnya bukan itu, Pak. Masalahnya pahala Bapak tadi itu yang berpuasa bisa nggak menyeimbangi maksiat meninggalkan dosa ini tadi? Kalau pakai logika angka, Bapak kan orang pajak pasti mikirnya pakai angka, mungkin bisa impas. Tapi kalau pakai logika iman beda. Karena kemaksiatan ternyata lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan. Contoh ya, contoh. Pak, jawab ya. Setetes dengan setandon lebih banyak mana? Setandon. Pak, air kencing bersih apa kotor? Kotor. Air galon aqua. Aqua itu bersih apa kotor? Bersih. Bersih. Pak, setetes air kencing. Setetes air kencing diteteskan setandon aqua. Orang nyebutnya bersih apa kotor? Hanya setetes saja. Mengalahkan setandon aqua tidak punya harga. Sehingga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saat pakai baju putih dari atas sampai bawah polos putih semua hanya karena setetes tinta yang ada di dada, orang akan berkata baju saya ini baju kotor. Maka bapak-bapak jangan pernah mencoba-coba mencampur adukan puasa dengan riba. Iya kan? Puasa dicampur antara puasa dengan apa misalnya dengan maksiat, dengan melihat mata memandang kemana-mana maksiat, naudzubillah. Ya Pak, hati-hati. Orang puasa-puasa ngabuburit dan dilihat cewek-cewek cantik. Mohon maaf Pak ya, menjelang buka itu waktu mustajabah, Bapak cari pahala. Ini malah nyari burit. Burit. Yang dicari malah burit. Oh burit gak sih? Ada pramuka itu burit malam. Jadi jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, ya ini maka dijaga. Tapi kemarin tuh aneh ya, ada yang cerita ada survei LSI Lembaga Survei Indonesia mencari kota yang Balikpapan menang di dua sisi. Yang pertama kota yang paling dicintai, dan memang kemarin pernah ikut level dunia pun kita menang. Yang kedua kota yang laki-lakinya paling setia. Lo ya ditanya koresponden 1.200 apakah ada niatan kawin lagi. Dari 1.200 itu 99,99% mengatakan tidak. Survei dilakukan secara acak, random, ditemani oleh istri masing-masing. Hebat orang-orang. Ini artinya yang dimuliakan Allah kembali ya tadi Pak. Jadi teman-teman jangan menggunakan perkara yang sifatnya sia-sia. Oke, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Tadi Pak ya, kalau kita mau belajar dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman dosa saya ulangi, berkaitan dengan perbuatan haram jangan dicampur dengan perbuatan. Yang kedua, perkara halal tapi membuat sia-sia. Contoh, suka begadang. Contoh, tadi suka ngabuburitnya aja udah nggak boleh tuh, belum lihat yang haramnya. Contoh lagi kebanyakan tidur. Ada orang puasa itu masya Allah Pak Ustaz, katanya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Bekerja di kantor pajak adalah ibadah. Maka tidur di saat kerja di kantor pajak adalah ibadah di atas ibadah. Jadi pertama, tidurnya orang berpuasa ibadah itu hadisnya lemah. Karena lemah gak bisa jadi hujah. Jelas ya? Kalaupun dianggap sahih itu bukan begitu pemahamannya, ya. Pemahamannya maksudnya kalau tidurnya aja ibadah. Itulah. Apalagi dengan ibadahnya gitu. Saya mohon maaf ya cuma cerita aja. Kalau misalnya ternyata kantor pajak Balikpapan Barat itu kadang-kadang kirimin Ustaz hadiah souvenir menjelang Ramadan. Kalau yang bawahnya Balikpapan Barat aja begitu, masa yang Kanjur tidak? Begitulah begitu. Analoginya seperti itu. Paham gak sih maksudnya? Loh, kalau kita ngasih bapak itu namanya sogokan. Tapi kalau bapak ngasih Ustaz pahala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, enak jadi Ustaz itu. Menang banyak gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jelas ya. Itu tadi kaitan dengan apa yang Ustaz paparkan.
Dan kemudian berikutnya Pak, yang ketiga atau yang terakhir adalah berpuasa tapi minim ilmu, telah hukumnya. Jadi pertama tobat nasuha, yang kedua terapi akhlaknya, yang ketiga telah hukumnya. Pelajari ilmu. Bapak nggak bisa ibadah cuma modal semangat doang, nggak bisa. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Yang simpel-simpel aja coba Ustaz tanya Bapak, makan minum batal puasa nggak Pak? Enggak, orang nggak sengaja ya. Makan minum dengan sengaja batal tidak? Enggak, orang malam kok ya. Makan minum dengan sengaja di siang hari gitu loh. Batal tidak? Yang bilang enggak kenapa? Tanggung jawab ayo. Dua kali sakitnya belum balik kita dibahas batal kok belum balik itu gak ada kewajiban puasanya, kita ini ngomong batal. Jadi teman-teman kalau nggak sengaja nggak serius, kalau nggak sengaja batal nggak? Ya gini teman-teman, Ustaz mau buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz makan minum kenyang keringat. Selesai keringat 10 menit berselang sudah ganti baju mau berangkat ke masjid. Ternyata ada suara adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi bu. Mana kita mas? Kita cek keluar dibuka pintu. Ternyata depan pintu pas ada anaknya main HP. Ringtone ya. Allah. Pertanyaan. Jadi tanpa rekayasa ya. Puasanya batal apa tidak? Batal. Kok bisa pakai nggak sengaja? Itu selesai dong saya ustaznya kok ya. Enggak. Kok bisa? Jadi ini teman-teman, ketidaksengajaan yang muncul di atas keteledoran. Contoh, orang berenang batal juga. Tapi kalau berenang kesedang air, walaupun tidak sengaja batal. Udah tahu puasa ngapain kau berenang? Sama kayak orang kumur batal nggak puasanya? Tidak. Tapi kalau bapak kumurnya kenceng-kenceng, kemudian ketelan, walaupun tidak sengaja batal. Puasa kumur batal. Kumur pelan-pelan jadi pelan tapi pasti. Kalau ya kan, jadi kemudian 3 kali yang keluar 2 kali. Ya teman-teman, kayak kita Pak banyak mitos-mitos Pak. Bapak pernah dengar nggak menangis batal? Kan mitos itu dan itu terkenal itu. Saya juga heran, saya cari pendapat siapa itu. Itu madhabnya mama kita. Karena stres lihat anaknya nangis batal kau. Iya mah. Kasihan anaknya. Menangis itu tidak batal, kecuali kalau lidahmu nakal. Nyam itu baru batal. Selama tidak maka tidak batal. Ustaz katanya marah batal, kan mitos lagi. Tidak ada, marah bisa batal. Kalau bapak marahnya sambil ngunyah roti, ya. Kalau marah doang Pak tidak batal hadirin. Ya, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi masih banyak lah mitos-mitos tuh. Pak Ustaz katanya kentut di air batal. Orang kentut di air tidak batal. Justru itu adalah orang yang kreatif. Dia membuktikan teori gelombang oksigen di dalam air. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, itu mitos-mitos dari mana itu? Tertusuk duri batal. Pernah dengar tertusuk duri berdarah batal? Nah, jangankan tertusuk duri, bekam itu loh yang kurang apa? Disedot darahnya. Tidak batal. Pak tidak tahu bekam apa? Bekam Pak ya. Itu yang di bawah sini tuh bagus. RSDD ya. Itu bukan milik siapa-siapa, tuh milik umat itu. Bapak kalau di situ sekaligus sedekah. Saya di situ Pak, dan memang bagus ya saya lihat. Sekarang mulai berkembang Pak. Bekam itu sampai ada kedokteran di bidang tibun nabawi. Spesialisasinya. Jadi spesialis mata, spesialis jantung, ini spesialis tibun nabawi. Mantap lah sekarang. Di Eropa udah mulai berkembang bekam itu. Saking terkenalnya itu sampai ada pemain bola namanya David. Saking seringnya dia gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah untuk kita bersama. Ya teman-teman, intinya jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia.
Ramadan ini mahal Pak, per detiknya Bapak manfaatkan sebaik-baiknya, seakan-akan Bapak tidak akan pernah berjumpa dengan Ramadan lagi. Ya jadi begitu teman-teman, ayo kencangin. Ngemol-ngemol tuh udah tinggalin ya Allah. Ramadan tuh ngemol tuh gitu. Ya Pak. Pak Ustadz mohon maaf ya, Ustadz gak usah muna ya. Ustadz sendiri saya tanya, Ustadz kalau lebaran pakai baju baru enggak? Pakai. Ustadz belanja di mall? Sama kami. Beda. Saya belanjanya bulan Syaban, bulan Rajab. Bapak kan belanjanya bulan Ramadan. Enggak pas itu. Tapi THR belum cair. Makanya bagian bendara mana nih? Mana bendara? Cairin Pak. Bapak ini aneh juga sih. Cairkan aja itu. Jadi pas awal Ramadan kaya, menjelang lebaran miskin lagi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah gitu. Mi, udah beli baju kamu? Udah beli. Anak-anak aman Mi? Aman. Abi gimana? Abi gak usah dipikirin. Banyak ada jemaah-jemaah yang kirim baju dari kantor-kantor itu. Biasanya begitu. Di sini dulu pernah sih 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin kayaknya enggak. Baik kan? Jadi teman-teman, saya nggak minta ya. Cuman ukurannya L. Orang kasih tahu ukuran nih, nggak tahu kata Pak. Kan banyak yang nuduh saya tuh XL gitu loh Pak. Saya tuh jadi nggak nyaman gitu. Saya ini L Pak. Ingat L ya, baik. Seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, insyaallah menjadi pengantar masuknya Ramadan. Dan ini keren banget ya, tadi udah saya baca juga bagaimana kajian kita udah ngalang-alai kajian di kampus ya. Ada Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Ini saya pikir bagus ya teman-teman ya, karena kalau nggak ada kajian-kajian begini Ramadan kita tuh zong. Ya kayak gini kan asik, itu ada Syirah Nabawi, nanti belajar sejarah. Ya walaupun dengan waktu yang sangat terbatas, tapi yang jelas itu minimal ikhtiar kita. Ya Allah, ini loh yang kami bisa lakukan, walaupun tidak sempurna. Baik, seperti itu. Mungkin itu yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada saudara MC. Terima kasih Ustaz atas kajian materi yang disampaikan. Selanjutnya kepada para jamaah, apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Boleh? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Ustaz, nama saya Bono dari Kanwil Kalimantan. Ini mungkin pertanyaan yang sering saya ulang pertanyaannya ke Ustaz-Ustaz yang saya temui, karena saya ingin mendapatkan jawaban yang lebih memantapkan ke saya. Jadi mungkin ini tahun keempat kalinya istri kami bertemu bulan Ramadan dalam kondisi hamil dan menyusui. Jadi mohon diberikan pencerahan, karena ada beberapa hal ilmu yang saya pelajari juga. Kondisi seperti itu seorang istri, apakah dia diperbolehkan untuk tidak puasa tapi dengan mengganti berfidyah atau mempunyai kewajiban untuk mengkodok di waktu lain? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman, insyaallah mudah-mudahan hari ini tuntas masalah itu ya. Sebenarnya simpel aja Bang, masalah tentang wanita hamil dan menyusui, apakah dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Ulama ijma sepakat, tidak ada perbedaan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh untuk membatalkan puasanya. Hamil ya, yang menghamili tidak masuk di sini. Hati-hati, hanya yang hamil saja. Satu. Kemudian yang kedua, setelah hamil diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Pertanyaan keduanya adalah apa efeknya? Nah, gitu. Kenapa di sini membuat Anda jadi gula-gulanda tadi? Saya kasih tahu sebabnya. Karena memang tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang spesifik menjelaskan masalah wanita hamil dan menyusui. Saya pastikan tidak ada. Biar Anda punya gambaran. Kenapa Anda selama ini kami kok galau tak dengar beberapa jawaban berbeda-beda? Wajar, karena memang tidak ada dalil spesifik. Nah, ketika tidak ada dalil spesifik, ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya udah kita ikut pendapatnya Syekh Ibn Abbas, bukan hadis Ibn Abbas. Hati-hati bedakan. Kalau hadis Ibnu Abbas dalil itu Pak, ini pendapatnya Ibnu Abbas. Disitulah ada Ibnu Abbas mengatakan cukup bayar fidyah saja. Dan pendapat ini yang diikuti minoritas seperti Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa hukum wanita hamil dan menyusui hanya membayar fidyah saja tanpa qadha.
Tetapi pendapat ini dibantah oleh justru lebih dominan sebelum daripada Syekh Al-Albani. 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tidak wajib qadha. Walaupun nanti di dalam 4 mazhab ini ada perbedaan apakah qadha aja atau qadha dan fidyah. Tapi qadhanya itu udah pasti. 4 mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kenapa 4 mazhab tidak menggunakan pendapatnya Ibnu Abbas? Pak, dalam ilmu usul fikih, qaulus sahabi, pendapat sahabat itu laisa bihujjah, bukan dalil yang berdiri sendiri. Dia menjadi dalil penunjang, yes, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri tidak bisa. Keyakinan mazhab 4 mengatakan Quran pertama dalil. Tadi Quran nggak ada. Kalau nggak ada Quran, hadis. Tapi tadi Ustaz sudah bilang di hadis juga tidak ada. Maka yang ketiga ijma, kesepakatan ulama juga tidak ada. Maka yang keempat namanya qiyas. Nah, kalau menggunakan metodologi qiyas, saya kasih tahu Bapak, di Islam itu ada yang wajib qadha, namanya sakit dan musafir. Ada yang wajib fidyah aja, namanya kai-kai dan sakit permanen. Saya kasih tahu Bapak, kenapa orang sakit wajib qadha? Padahal sakit kan udzur juga ya. Kenapa Pak? Karena udzurnya bisa hilang. Orang sakit bisa sembuh, orang musafir bisa mukim. Clear ya? Sedangkan kai-kai dan orang sakit permanen cukup fidyah. Tahu alasannya? Karena udzurnya nggak bisa hilang. Kai puasa kai enggak cuy. Kenapa kai enggak kuat? Umur kai berapa? 99 cuy. Ya udah, karena kai udah tua, kai nggak usah puasa. Ya, nanti tahun depan dikogok. Kalau umur kai kata kainya, iya lebih nggak kuat, bego. Udah jelas. Nah, kalau pakai ilmu qiyas, sekarang Bapak aja berpikir sendiri, wanita hamil menyusui lebih mirip seperti orang sakit yang bisa sembuh atau seperti kai-kai yang tidak mungkin mudah? Lebih mirip seperti mana? Hah? Sakit yang bisa sembuh. Nah, disitulah 4 mazhab mengatakan wajib qadha. Nah, oke, ini khilafnya. Sekarang kalau Bapak bertanya, "Tat, arahannya gimana?" Gini, arahan saya gini, Pak. Ini kan khilaf. Dan ini rukun Islam, nggak main-main loh ya. Jangan gampang, udah video aja. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Hati-hati, ini rukun Islam, nggak main-main. Teman-teman, kalau usul saya buat Bapak sampaikan kepada istrinya ketika tidak berpuasa karena hamil atau menyusui, bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah? Karena Anda nggak pernah tahu sampai kapan dia hidup. Bisa jadi hamil nyusuin mati, hamil nyusuin mati. Maka jatuhnya seperti siapa tadi? Kai-kai. Tapi kalau dia hamil nyusuin hidup, maka pada saat dia hidup dia tetap wajib untuk mengqadha puasanya. Lo fidyahnya gimana? Anggap saja itu saudara. Clear, itu maksud saya. Saya pikir selainnya Anda nggak bertanya lagi kepada ustaz yang lain. Ada ya? Mungkin ada yang lain lagi. Silakan. Izin Ustaz menyampaikan pertanyaan dari para jamaah yang ikut pada kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Anggara, apakah orang yang bekerja keras secara fisik di lapangan bisa mendapatkan rukhsah puasa? Kemudian pertanyaan kedua dari jamaah kami Pratama Balikpapan Timur. Ustaz mau bertanya, bagaimana tata cara membayar fidyah puasa yang utama? Apakah dibayar per hari atau di akhir bulan Ramadan, dan berapa besar fidyah yang harus dibayar? Afdalnya namanya fidyah itu dibayar per hari. Jadi nggak puasa hari ini dibayar hari ini, itu afdalnya. Tapi kan realitanya nggak semudah itu. Biasanya susah, ibu-ibu pun kecapean kalau modelnya begitu. Maka digabungin jadi satu. Yang penting waktu membayar itu upayakan masih di bulan Ramadan. Biasanya digabungin dengan zakat fitrah. Adapun berapa yang dikeluarkan, ya memang ini beda dengan kayak zakat ada ukurannya satu sok gitu ya. Kalau fidyah itu nggak ada ukurannya, Pak. Pokoknya makanan yang mengenyangkan untuk orang miskin itu. Makanya di Indonesia diperkirakan oleh Kementerian Agama kurang lebih sekitar 40 ribuan kalau saya nggak salah. Nggak tahu kalau tahun ini, tahun lalu 40 ribu, 42 ribu kalau nggak salah. Itu untuk memperkirakan makanan orang satu hari, satu orang untuk satu hari. Ya, sehingga itu dibayarkan tiap hari kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak ya tadi itu saya bilang digabungin jadi satu juga tidak mengapa.
Kemudian berkaitan dengan masalah yang pertama tadi, masalah tentang rukhsah. Gini loh Pak, pekerjaan berat itu definisinya apa? Loh, Bapak kalau ngomong berat itu definisinya apa? Coba saya tantang, apa definisinya? Tukang-tukang itu berat. Ya, berat buat kita. Buat mereka tuh tukang katil itu sebenarnya biasa-biasa aja. Makanya pernah tukang ngomong, "Tak, kamu ini berat bekerja. Coba Ustadz jadi kami." Saya balik, "Oke, kamu nantang saya jadi kamu. Kamu mau nggak jadi aku? Yang dari subuh sampai malam ceramah. Apa nggak kehabisan materi? Memang otakmu gila ini." Loh, Bapak bayangin loh Pak. Kayak tadi itu yang kajian di PLNT itu diminta saya tuh ngisi pengajian tentang Tahib Ramadan. Yang pertama ibu-ibu muslimat, yang kedua ini ibu-ibu dharma wanita, dan yang ketiga ini kajian umum. Nah tiga pengajian berturut-turut temanya sama. Apa nggak pening saya nyari tema itu? Materi itu nggak susah, nggak gampang. Bapak pikir gampang, makanya wajar kalau minumnya berjajar kayak begini. Wajar kalau dikirimin parcel gitu ya seperti itu. Bapak kebanyakan janji Pak ya. Al. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Saya tidak menemukan udzur orang kerja berat tidak. Jadi makanya saya bilang ya, saya punya tukang Pak. Tukang saya tuh mohon maaf ya, Pak Ustadz, saya mau ngerjain proyeknya. Tapi izin tadi ya, saya jam 12 sampai jam 2 saya mau tidur istirahat siang. Nanti saya kerja lagi. Oh enggak apa-apa. Justru kamu saya tambahin bonus kamu kalau puasa full. Loh iya Pak, begitu. Semua itu tergantung keinginan kita. Ya, mohon maaf gini ini sama aja. Saya ngeliat Bapak kan kayak enteng aja kerjaan, tapi kan Bapak menderita itu. Dengan target-target yang dibebani. Orang kerja itu enggak ada yang ringan Pak, berat semua. Ya, sehingga tidak ada alasan seperti itu. Kalau itu dipraktekin meluas nanti semua orang merasa berat dengan kerjaannya. Lama-lama orang pajak juga begitu. Aduh beratnya ya Allah, udah aku batal aja. Kita makan berjamaah aja. Ya, begitu. Baik. Tanya Ustaz, apabila misalnya orang tua kita itu di waktu puasa itu sakit Ustaz, nah itu nggak bisa puasa apa dan kemudian Allah dipanggil sama Allah, itu puasanya itu dikodok oleh ahli warisnya, cucunya misalnya atau anaknya, atau difidyahkan saja Ustaz? Iya, man mata walam yasum, barang siapa yang meninggal belum berpuasa, falyaqdi anhu waliyuhu, hendaklah walinya itu menggantikan puasanya. Kecuali kalau memang penyakitnya dari awal udah penyakit permanen yang tadi saya bilang tadi, maka itu wajib bayar fidyah. Kalau dia bayar fidyah berarti keluarga wajib membayarkan fidyahnya. Tapi tadi kan Anda nggak ada cerita begitu, Anda cuma ngomong sakit begitu tiba-tiba meninggal. Kalau itu keluarganya wajib mengqadhakan ibadah puasanya, hadis sahih riwayat Muslim. Seperti itu. Baik. Masuk sholat dan lain-lainnya juga Ustaz. Kalau masalah sholat, masalah khilafiyah itu ya. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban yang bersifat aini. Ya, kecuali kalau memang ada udzur. Karena begini Mas, tidak ada udzur meninggalkan sholat sebenarnya. Walaupun orang stroke tetap sholat dengan hatinya. Itu yang masih menjadi khilaf, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau puasa tadi ulama, mayoritas ulama, saya nggak bilang semuanya sih, mayoritas ulama mengatakan sampai pahala. Begitu. Baik, teman-teman yang berbahagia, itu yang bisa kami jelaskan, dan mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa hadaita wa la hamman illa farajta. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ila al-bayan wa tafsir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barakallahu fiik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakumullah khairan atas kajian yang disampaikan oleh Ustaz Agus Huda. Selanjutnya
Terima kasih Bapak Ustadz atas kajian yang telah disampaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang dibuat oleh kami sebagai panitia. Kekurangannya nanti akan dikirimkan langsung. Untuk penyerahan simbolis kita laksanakan di depan Bapak. Waalaikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallah. Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah itu kan? Tambah ganteng aja. Masih di barat.